Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat datang dalam ibadah online Victory Kids. Dan hari ini kita akan bersama-sama lagi memuji Tuhan dan juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa memulai ibadah kami. Kami bertahu itu Tuhan bukan karena kekuatan kami, hanya melainkan belas kasih-Mu kepada kami semua. Ya Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat memuji Tuhan. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya. Senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak. Ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak. Bukan
Oke adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Victor Kids. Namun untuk itu, mari kita berdoa. Bapa, kami sudah selesai memuji Engkau lewat pujian dan penyembahan, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hati yang tenang, telinga yang mendengar, supaya firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami dengar dapat kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Wah, pastinya kakak percaya kita mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa hari ini coba angkat tangan yang merasa bahagia? Iya, karena apa? Bukan karena kita dapat hadiah yang banyak ya dari orang tua atau teman, kerabat, sahabat, keluarga. Tidak ya, tetapi karena Tuhan Yesus itu ada dan hidup di hati kita. Karena makanya kita setiap hari bersukacita. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar nih tentang firman Tuhan. Masih tema yang sama di minggu yang lalu, yaitu made by God. Artinya aku buatan Tuhan, aku buatan Allah. Yuk kita baca dulu ayatnya ya. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita tahu bahwa kita dibuat oleh Tuhan itu serupa dan segambar dengan Tuhan adik-adik. Berarti kita itu adalah gambaran Tuhan, gambaran Kristus. Coba adik-adik bayangkan gimana kalau Tuhan menciptakan, Tuhan berfirman pada bumi ini tidak bulat adik-adik, kita berjalannya akan apa? Puyeng ya kan, akan pusing. Tetapi Tuhan menciptakan segala sesuatu dan isi-isinya adik-adik yaitu sempurna. Baik kita juga manusia diciptakan Tuhan, laki-laki dan perempuan itu apa? Sempurna, serupa dengan Kristus adik-adik ya kan? Ya, mungkin ada kita yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, atau rambut lurus, rambut keriting, ya kan, hidung mancung, hidung apa, pesek, atau dan sebagainya adik-adik. Jadi kita dibuat Tuhan, diciptakan Tuhan itu serupa segambar dengan Allah. Jadi bersyukur bahwa kita ini diciptakan Tuhan itu serupa dan segambar dengan Dia. Karena di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-12 dikatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow, ayat ini berkata bahwa kita ini apa? Iya, kita ini buatan Allah, bukan buatan Cina, bukan buatan Jepang, atau buatan atau apapun itu adik-adik. Karena kalau kita buatan manusia bisa cepat rusak adik-adik. Tapi firman Tuhan dikatakan bahwa kita ini buatan siapa? Buatan Kristus, buatan Allah, ya kan? Jadi kita harus yakin bahwa kita ini adalah buatan Tuhan. Jadi ketika kita tahu kita adalah buatan Tuhan, kita saling mengasihi, tidak ada saling membuli satu dengan yang lain.
wah dia nggak pintar, dia maaf ya, dia bodoh ya di sekolah, atau dia nggak dapat juara ya di sekolah, memang dia bodoh banget dia, atau aduh lihat tuh kakinya hitam, atau lihat tuh segala macam. Jadi kalau kita tahu bahwa kita adalah buatan Tuhan, buatan Allah, dia tidak suka membuli adik-adik. Perkataannya bisa direm, dia bisa menjaga dirinya dari omongan-omongan yang tidak baik, yang tidak bagus. Justru dia bisa memposisikan dirinya ketika teman kita mungkin menjelekkan teman, membuli teman, kita bisa nasihati teman kita. Adik-adik tuh kita sadar bahwa kita adalah buatan Tuhan. Karena di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat 21 dikatakan, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita, mengontrol diri kita kepada siapapun kita berbicara ya adik-adik, karena kita ini percaya orang yang sadar, yang tahu bahwa dia buatan Tuhan, dia berarti apa nih? Jadi ketika kita tahu bahwa kita adalah buatan Tuhan, yang artinya berarti yang pertama dia bisa menjaga perkataannya, omongannya adik-adik nih, omongannya bisa dipegang, omongannya memberkati orang lain, omongannya kalau kepada temannya atau sama orang tua berhati-hati, ya kan? Karena dia tahu bahwa kita ini diciptakan, dibuat Tuhan ini serupa dan segambar dengan Tuhan, ya kan? Kita buatan Tuhan, berarti kita harus memperkatakan firman Tuhan. Terus yang kedua, ketika kita tahu bahwa kita adalah buatan Tuhan, berarti kita peduli kepada sesama kita. Kita mengerti kelemahan teman kita, orang yang peduli, ya kan, respect pada orang lain, artinya dia mengasihi temannya, mengasihi saudaranya, mengasihi orang tuanya. Karena apa? Dia tahu bahwa dia adalah buatan Tuhan. Terus selanjutnya, orang yang tahu bahwa dia adalah buatan Tuhan, berarti dia orang yang cinta damai adik-adik. Coba di sini yang cinta damai, berarti dia adalah buatan Tuhan, ya kan? Dia nggak suka berantem, dia nggak suka cekcok sama temennya, dia nggak suka ribut sama temennya, dia cinta damai pokoknya, ya kan? Jadi di sini adik-adik di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Wow, orang yang sadar bahwa dia adalah buatan Tuhan, ya kan? Nih perkataannya dan perbuatannya itu yang membangun, sambil dia mengucap syukur, berterima kasih dengan kejadian-kejadian yang sudah dialami sepanjang hari. Dia bersyukur punya orang tua, punya sahabat, punya adik, ya kan? Itu adalah orang yang sadar bahwa dia adalah buatan Tuhan. Next, selanjutnya, kita ini buatan Tuhan. Ketika tahu kita adalah buatan Tuhan, kita juga harus yakin nih adik-adik, pasti kita akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Siapa yang percaya di sini? Coba angkat tangan. Iya, kita semuanya harus percaya bahwa ketika kita yakin bahwa kita diciptakan, dibuat oleh Tuhan itu serupa dan segambar dengan Allah, berarti Tuhan juga akan menjaga masa depan kita, memelihara masa depan kita, kebutuhan kita ya adik-adik. Jadi jangan pernah takut, karena Tuhan selalu menyertai kita. Karena di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 dikatakan, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi nanti kita akan
melewati tahun ini dan memasuki tahun baru, yakin dan percaya bahwa Tuhan memelihara dan mengawasi setiap kita. Jadi lakukan yang terbaik untuk Tuhan, ya kan? Jadi di sini jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru, sebab kita ini adalah buatan Tuhan, diciptakan untuk melakukan hal-hal yang hebat. Yuk kita ucapkan 3 kali ya. Saya buatan Tuhan, diciptakan untuk melakukan hal-hal hebat. Sekali lagi, saya buatan Tuhan, diciptakan untuk melakukan hal-hal hebat. Amin. Jadi ini kita perkatakan bahwa kita buatan Tuhan, diciptakan untuk melakukan hal-hal hebat. Sampai di sini cerita firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sangat memberkati kami ya Tuhan. Kami sekarang mau memberikan persembahan ya Tuhan. Kau berkati persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah beribadah pagi hari ini dan tidak terasa ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami boleh beribadah pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, memberi persembahan, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu bahwa kami mau belajar untuk terus percaya bahwa kami diciptakan, dibuat oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Kami mau melakukan kehendak-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini, dalam setiap kegiatan kami, aktivitas kami, berkati kami. Biarlah berkat Tuhan selalu tercurah atas kehidupan kami. Berkati juga kedua orang tua kami, setiap pekerjaan orang tua kami Tuhan memberkati. Berkati juga guru-guru Victory Kids Tuhan yang terus mengajari kami untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Kristus di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami akhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.